Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita akan baca berganti-gantian. Ayat 14, Bapak 15 dan seterusnya. Kemudian di ayat yang dari 14 ya, ayat yang ke-30 kita akan baca bersama-sama. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Agak banyak tapi tidak apa-apa. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatannya itu, hai hamba yang setia, engkau telah setia menimbulkan tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kerajaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah pemberian Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya kau itu kau berikan kepada orang yang hendak berbuat, supaya sebagai pemakan iman yang secara benar. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang mempunyai, apapun juga daya sama-sama. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan berkat gigi. Puji Tuhan, apa yang kita baru dengar adalah firman Tuhan terkait dengan talenta, dan biasanya orang hanya menaikkan talenta ini dengan skill, dengan bakat atau karunia-karunia tertentu, dan kita akan menggali hal ini. Kerajaan surga di sini digambarkan seperti seorang majikan yang hendak keluar negeri, dan Tuhan Yesus sering sekali menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan surga. Di bagian yang lain dia mengumpamakan kerajaan surga itu seperti seorang majikan yang beli tanah, kemudian mempekerjakan pekerja lokal, dan kemudian menyerahkan tanah itu kepada pekerja lokal. Setelah sekian tahun dia akan memungut hasilnya. Tapi kemudian ketika dia kirim hamba-hamba di situ, hamba-hambanya digebuki, dibunuhi dan seterusnya, sampai kemudian dia kirimkan anak dari majikan itu. Nah, di konteks ini sekarang digambarkan kerajaan sorga seperti seorang majikan
Jadi image gambaran majikan itu sering digunakan oleh Tuhan menjelaskan kerajaan sorga, yang berarti majikan yang dimaksud tentunya adalah Tuhan, Allah maksudnya. Nah, di sini dikatakan majikan ini hendak keluar negeri dan kemudian hamba-hambanya dipanggil. Dan kalau lihat yang diberikan 5, 2, dan 1 berarti ada 3 hamba. Nah, hamba ini diberikan yang satu 5 talenta, yang satu lagi 2, dan yang terakhir 1. Yang menarik Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita lihat ayat 14 dan 15, ayat 14 dan 15, maka ada prinsip pertama yang tercantum di situ. Kalau kita lihat prinsip yang pertama, majikan tersebut memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Prinsip pertama yang saya ingin bagikan di sini adalah bahwa talenta itu bicara kepercayaan Allah. Ini yang pertama-tama harus kita pegang baik-baik dalam kehidupan kita. Terlepas dari bahwa kemudian nanti saya akan bahas juga bahwa kita harus melatih, mengembangkan dan seterusnya. Tetapi talenta ini bukan milik kita, tetapi kepercayaan Allah. Allah mempercayakan itu kepada kita sekalian. Jadi dia bukan karena sekedar keahlian kita yang dari nol kita kerjakan, kita garap terus dan jadi berkembang. Tidak. Kita tidak boleh terlalu menjadi egoistik, merasa diri kita hebat sehingga segala yang kemudian ada dalam hidup kita anggap ini karena gua hebat. Mengapa? Sebab kalau Allah tidak mempercayakannya, maka kita tidak memilikinya. Dikatakan seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, panggil hamba-hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka. Dengan kata lain, kalau Allah tidak mempercayakan kepada kita, maka kita sama sekali tidak memilikinya. Seberapapun kita strive, seberapapun kita struggle untuk itu. Karena ini pertama-tama berbicara tentang kepercayaan. Yang kedua, di ayat 15 dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Poin yang kedua adalah, kalau yang pertama adalah kepercayaan Allah kepada kita sekalian seperti majikan kepada hamba-hambanya, maka yang kedua dia bicara kesanggupan. Allah memberikan seberapa banyak menurut kesanggupan kita menerima dan mengelolanya. Kalau dikatakan di sini talenta itu milik Allah, tapi Allah percayakan kepada hamba-hambanya, dan hamba yang menerima 5, 2, dan 1 bergantung pada kecakapan atau kesanggupannya. Ini pokok kedua yang mesti kita perhatikan. Masing-masing kita dengan kata lain punya kesanggupan berbeda-beda. Masing-masing kita punya kesanggupan yang berbeda-beda. Kalau dari segi 5, 2, 1 ini jumlah, ini juga bisa dilihat dari ragamnya. Ragamnya bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2, dan seterusnya. Tadi kita sudah dengar kesaksian dari saudara kita Fandi minggu lalu dari Zaneta. Dua-duanya punya suara yang indah, walaupun pasti dua-duanya melatih terus, begitu kan? Itu sekedar contoh saja. Kembali ke sini Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika hamba-hamba ini diberikan 5, 2, 1 talenta, waktu itu saya berpikir mungkin saya bisa mendapatkan talenta menyanyi. Tapi kemudian saya sadar bahwa poin yang kedua adalah bahwa Allah memberikan talenta menurut kecakapan, menurut kesanggupan kita masing-masing. Dan ketika saya menyadari bahwa menyanyi bukan talenta saya berdamai dengan itu, dan kemudian saya berhenti bergumul dengan itu. Nah, Bapak yang terkasih, berarti 5, 2, 1 talenta ketika Allah berikan pada start awal, berarti itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing mengelolanya. Waktu start awal diberikan 5, 2, 1, maka sangat bergantung pada kemampuan kita mengelola 5, 2, dan 1 itu. Nah, poin yang ketiga, kalau kita perhatikan teks firman Tuhan, maka kalau kita lihat ayat 16, segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Maka poin yang ketiga yang saya ingin bagikan pada malam hari ini adalah, jikalau kita memang memiliki talenta tertentu, maka kita harus mengembangkannya. Yang menarik, yang dapat 5, yang dapat 2, sama-sama memperoleh laba
100%. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Sama-sama 100%. Jadi bukan pada masalah jumlah 10 dan 4-nya, tapi pada masalah dia berkembang 100%. Dengan kata lain, apa yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian harus kita kelola dan kita kembangkan. Harus kita kelola dan kita kembangkan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dan contoh satu orang yang punya satu talenta, yang diberi satu talenta dan menguburnya, ini adalah contoh orang yang diberi talenta tetapi kemudian tidak mengembangkannya, tidak mengelola dan mengembangkannya. Yang memperoleh 5, yang memperoleh 2, laba 5, laba 2, mereka memperoleh laba 100% karena mereka mengembangkannya. Berarti Ibu Bapak, sebetulnya apapun yang ada dalam kehidupan kita, talenta apapun yang Tuhan sediakan harus kita kembangkan. Harus kita kembangkan. Dan kapan selesainya? Kapan berakhirnya? Ya ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga. Di situ akhirnya. Selama kita hidup kita harus kembangkan terus, dan kembangkan terus. Dalam pelayanan saya ketika saya mengerti, oh saya bukan penyanyi, saya tidak mungkin jadi WL, tapi saya bisa khotbah. Berarti saya harus kembangkan di situ. Dan itu yang menjadi dorongan saya untuk belajar. Itu yang menjadi dorongan saya. STH saja tidak puas, MTH tidak puas dalam pengertian saya harus mengembangkan diri saya harus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Dan ketika saya tahu bagian saya adalah teaching and preaching, maka saya mengembangkan itu. Maka kemudian ketika saya dapat kesempatan kuliah ke Jerman, ya saya ambil. Saya ingat sekali waktu saya bergumul ke sana, saya dapat cuma minimum scholarship, saya dapat cuma probation gitu ya, probation time, masa percobaan, dan hanya bisa buat saya sendiri, hanya 800 euro per bulan waktu itu. Maka saya bilang sama istri saya, Ma ini saya dapat beasiswa tapi minim hanya untuk saya sendiri dan nampaknya saya akan meninggalkan kamu dan Theodore. Kamu rela nggak? Maka istri saya yang luar biasa, istri saya bilang, ya sudah kamu pergi saja, kesempatan tidak datang 2 kali. Dan ternyata istri saya bijak juga gitu. Dan karena ada izin lampu hijau dari istri, maka saya berangkat. Saya berangkatlah ke Jerman sendirian. Theodore dan istri saya tinggal di Jakarta. Dan waktu kami berangkat ke Jerman, saya tidak tahu juga bahwa saya akan pernah besuk ke Jakarta begitu. Bayangan saya 5-6 tahun di Jerman, saya pasti sendirian. Pulang setelah saya selesai PhD, pulang ke Indonesia setelah selesai S3 saya. Tapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa ketika saya berangkat ke sana itu bagian dari mengelola dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Ketika saya menemukan ini talenta saya harus kerjakan betul-betul. Ini bukan, saya nggak mau buang waktu lagi. Saya nggak mau investasi waktu, tenaga dan lain-lain untuk sesuatu yang bukan bagian saya, untuk sesuatu yang Tuhan tidak percayakan kepada saya, untuk sesuatu yang saya tidak sanggup mengelolanya. Maka ketika saya berangkat ke sana, saya kerjakan sebaik mungkin. Masuk perpustakaan jam 8 pagi sampai jam 8 malam saya pulang. 12 jam non-stop saya di perpustakaan, hanya break per 2 jam. Saya punya metode, per 2 jam itu saya break 15 menit, per 4 jam break setengah jam. Kemudian saya punya break lunch 1 jam. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya kerjakan itu saya tahu, oh ini bagian saya. Saya punya sedikit talenta dalam bahasa, maka saya kembangkan kemampuan bahasa saya. Nah Ibu Bapak yang terkasih, kalau memang itu talenta kita, maka kita wajib mengembangkannya. Wajib. Kalau itu memang talenta kita. Nah poin yang keempat, yang memperoleh laba 5 dan laba 2 sama-sama mendapatkan reward. Coba kita lihat rewardnya. Ini menarik sekali.